Setelah kita tahu metode deteksi kehamilan pada manusia, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai deteksi kehamilan pada hewan. Nah, sebelum masuk ke macam-macam metode deteksinya, saya akan hapus lebih dahulu. Untuk deteksi kehamilan pada hewan, itu beberapa artikel yang saya baca sebenarnya ada banyak. Cuma yang biasanya yang sering digunakan itu adalah ada dua macam, yaitu ada metode NR dan metode USG. Untuk metode NR ini atau metode non-return to estrus ini ya bisa dibilang sebuah metode yang sedikit lebih mudah daripada USG. Karena mengapa? Karena metode NR ini menggunakan sampel darah atau air susu pada hewan tersebut. Nah, kemudian dilihat apabila hewan tersebut tidak mengalami gairah birahi kembali setelah kawin dan terjadi peningkatan hormon progesteron, maka dapat dikatakan bahwa hewan tersebut positif hamil atau mengalami kebuntingan. Sedangkan untuk metode USG ini, untuk caranya biasanya ini digunakan pada hewan sapi perah ya. Nah, itu dikeluarkan fesesnya dari rektumnya, kemudian akan dilakukan eksplorasi secara manual dari reproduksinya sebelum dilakukan USG. Nah, hasilnya nanti akan didokumentasikan dan disimpan dalam format JPEG. Nah, setelah itu akan dianalisis apakah sapi tersebut positif hamil atau tidak. Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari berbagai metode deteksi kehamilan pada hewan? Nah, kita tahu bahwa para peternak itu sangat menginginkan hewan yang dipelihara bunting atau hamil. Nah, oleh karena itu, dengan mempelajari berbagai metode tadi, yaitu metode NR dan USG, dapat meringankan beban para peternak sehingga mereka dapat mengetahui kapan hewan tersebut bunting dan kapan hewan tersebut tidak bunting. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai abortus, aborsi, atau keguguran. Nah, mengapa sih saya perlu menjelaskan mengenai abortus atau aborsi ini? Karena menurut WHO, sekitar 40 sampai 60 juta ibu itu melakukan aborsi di setiap tahunnya, dan sekitar 500.000 ibu itu mengalami kematian karena kehamilan atau persalinan, di mana sekitar 50 sampai 60%-nya ini diakibatkan karena aborsi, dan di mana 90% dari ini itu dilakukan oleh ibu-ibu yang berada di negara berkembang, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya rasa saya perlu menjelaskan mengenai aborsi ini kepada teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aborsi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari aborsi. Nah, aborsi atau abortus itu merupakan suatu berhentinya kehamilan yang dilakukan entah itu karena sengaja atau tidak sengaja,
di mana usia kehamilan biasanya kurang dari 20 minggu atau berat badannya kurang dari 500 gram. Jadi ketika janin lahir sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat badannya kurang dari 500 gram, nah itu dapat dikatakan sebagai abortus atau aborsi. Nah, sedangkan menurut KBBI, abortus itu lebih ditekankan kepada kesengajaan, artinya sengaja dalam menggugurkan si janin karena tidak menginginkan adanya si janin tersebut. Dan menurut Rustam, abortus merupakan lahirnya hasil konsepsi sebelum dia dapat hidup di luar kandungan. Nah, jadi dari beberapa pengertian abortus tadi dapat disimpulkan bahwa abortus atau aborsi ini merupakan suatu kelahiran janin, entah itu karena faktor alami atau karena campur tangan manusia, di mana usia kandungannya masih kurang dari 20 minggu atau berat badannya kurang dari 500 gram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam abortus. Pada umumnya ada dua macam ya, ada dua macam abortus. Ada dua macam abortus, yaitu yang pertama abortus spontan dan abortus provokatus. Nah, untuk abortus spontan ini biasanya merupakan suatu abortus yang terjadi karena faktor-faktor alamiah. Jadi tidak ada campur tangan manusia, tidak ada penggunaan alat dan obat tertentu. Artinya abortusnya memang terjadi karena faktor-faktor alami, entah itu karena penyakit yang diderita oleh si ibu atau karena kelainan sistem reproduksi. Nah, biasanya abortus spontan ini lebih merujuk pada abortus yang terjadi karena usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan tanpa tindakan bedah atau tindakan mekanis tertentu. Nah, sedangkan untuk abortus provokatus ini merupakan suatu abortus yang terjadi karena disengaja. Artinya si ibu tidak menginginkan adanya si calon bayi sehingga melakukan berbagai cara seperti menggunakan obat-obat tertentu atau melakukan tindakan medis untuk menggugurkan si calon bayi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memberikan perbedaan. Ini ada berbagai macam dari abortus spontan. Untuk abortus imminens ini biasanya didiagnosa apabila si ibu hamil kurang dari 20 minggu. Dan biasanya itu gejalanya juga si ibu mengalami pendarahan, namun pendarahannya ini tidak terlalu banyak. Ada rasa nyeri juga, tapi rasa nyerinya itu normal, jadi seperti rasa nyeri pada saat menstruasi. Nah, untuk abortus selanjutnya yaitu abortus insipiens, ini didiagnosa apabila si ibu mengalami pendarahan yang sangat banyak sampai terdapat gumpalan-gumpalan darah. Nah, biasanya itu nyerinya sangat luar biasa karena terdapat kontraksi pada rahim si ibu. Nah, biasanya juga pada abortus insipiens ini janin yang ada di dalam kandungan ibu itu sudah mati. Dan apabila si ibu tetap mempertahankan kehamilan tersebut, ini merupakan suatu kontraindikasi. Untuk abortus yang ketiga yaitu ada abortus incomplete
ini didiagnosa apabila si ibu sudah dapat melahirkan, namun sebagian dari hasil konsepsinya. Maksudnya apabila hasil konsepsi sudah dapat terlahir, namun sebagian yang lain sebenarnya masih tertinggal di dalam rahim si ibu. Nah, biasanya yang tertinggal itu merupakan jaringan plasenta. Nah, karena masih tertinggal di rahim si ibu, jadi serviknya itu masih terbuka. Nah, inilah yang dapat menyebabkan ibu merasakan nyeri yang sangat luar biasa karena di sana ada kontraksi, dan si uterus dari ibu akan tetap melakukan usaha agar sebagian hasil konsepsi tadi yang masih tertinggal itu dapat dikeluarkan. Nah, sehingga ibu merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, untuk yang abortus komplit ini hampir sama dengan abortus yang incomplete. Bedanya kalau yang abortus komplit itu hasil konsepsinya sudah dilahirkan semuanya, artinya tidak ada sebagian konsepsi yang tertinggal di rahim si ibu. Nah, jadi untuk serviks dari si ibu sudah mulai tertutup dan tidak ada kontraksi yang luar biasa seperti pada abortus incomplete tadi. Dan yang terakhir ada missed abortus atau abortus yang tertunda. Maksudnya di sini adalah sebenarnya janin yang ada di dalam ibu tersebut sudah mati, namun tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih. Jadi si ibu ini merasakan nyeri juga pendarahannya, namun pendarahannya tidak terlalu banyak. Nah, itulah beberapa macam dari abortus spontan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap terjadinya abortus. Nah, pada umumnya ada 3 faktor, yaitu ada faktor fetal, faktor ibu, dan faktor maternal.